Pertemuan di RA kemarin itu unfaedah. Karena menghadapi kursi kosong, karena jika hadir ya pasti akan tetap di framing. Buktinya di Ja'far Hadi saja atau di Guru Gembul saja diperlakukan di luar, ya, ketika tidak berhadapan dengan beliau setelah beliau pulang. Buktinya kayak apa? Ya kayak ini, di Hannibal Latas, di Bahar Sumet, dan lain sebagainya. Dari kalangan mereka mesti misu-misu sejak dulu ketika ada diskusi pertemuan rundingan antara Al-Irsyad dengan Pak Alau, misu-misu di belakang. Nah, ketemuan langsung itu gak berani, bertatap muka langsung wajah itu gak berani, tetapi beraninya itu di belakang. Apalagi nanti jika Haji Maduddin Usman dan kawan-kawan hadir, wah, akan dihinakan sehina-hinanya. Coba mereka 7 orang itu, bak penjajah Belanda yang menyidangkan terdakwa dari kalangan pribumi kita dulu. Tapi alhamdulillah hanya menghadapi kursi kosong saja. Dibahas sendiri, diputuskan sendiri. Ditutup oleh ketua Maktab Daimi yang bernama Habib Syekhon bin Abdul Qadir As-Sakof. Kembali kepada materi tentang framing yang ditujukan untuk Ja'far Hadi atau Guru Gembul. Datang ya di framing, nggak datang ya di framing. Sebenarnya saya sudah melarang, tapi ini kan haknya di Guru Gembul untuk mendatangi undangannya. Oh, saya nggak diundang ya. Kalau saya diundang mungkin saya akan pertimbangkan. Ya, gara-gara saya nggak diundang ya maka saya bebas menyampaikan, meluruskan seperti ini. Ketika di awal itu dilarang, kalau sudah kadung terjadi ya malah bagus. Alhamdulillah Guru Gembul juga objektif menyampaikan, ya, bak singa di depan lawan, ya, di kandang macan, berani menasihati mereka, tapi mereka itu memang nggak bisa dinasihati gitu. Dan sayangnya ada orang yang bukan berasal dari Ba'alawi, santri pribumi, gurunya, muridnya dari Sidogiri di Wafi, ya, dan dari muridnya Kiai Najib Maimun Sarang Rembang. Ini namanya tipe-tipe pengkhianat. Ingin melihat pengkhianatan leluhur kita dulu yang menyebabkan pahlawan-pahlawan kita, ya, dibunuh, dicincang, digantung, dipenggal oleh Belanda. Lihat sekarang, ya seperti ini. Mohon maaf, memperlihatkan ketidakkesatriannya dan bangga dilihat banyak orang. Saya berada di Bi'ah Waif, Dzurriyyatur Rasul. Saya masih menganggap wajar jika yang datang di ruangan itu berasal murni dari habaib Ba'alawi. Saya katakan itu memang wajar karena yang kita sadarkan objeknya selama ini dari mereka. Lah kok ini ada orang-orang yang wajah celengan, ya, mohon maaf ya. Ya, ini apa kata mereka sendiri ya, di sini ada gitu, celengan Semar. Kok ikut-ikut membela? Pembelaannya justru berkutat pada urusan ijma syuruh wal istiqomah. Nggak akan ketemu 650 tahun. Nggak akan ada catatannya. Ya. 650 tahun itu nggak ada cerita apa-apa. Ya. Tiba-tiba Sayyid Muhammad As-Samarqandi Al-Madani itu mencatat adanya Abdullah yang menjadi anaknya Imam Ahmad, lalu menurunkan Abdullah memiliki anak yang bernama Alwi.
Dan Alwi memiliki anak yang bernama Muhammad Sohib Mirbad. Langsung. Dan Muhammad Sohib Mirbad ini memiliki 4 orang anak, diantaranya ada Abdul Malik, yang diklaim ya, oleh sejarawan dari kalangan Habaib Alawi itu Abdul Malik Ad-Madkhon itu. Padahal di kitab-kitab yang lain tidak sama seperti apa yang tertera dalam Tuhfatul Thalib. Tidak sama. 650 tahun. Kalau An-Nafhah Al-Ambariyah itu beda. Oleh sebab itu kemarin itu saya menyarankan kepada para santri, para kiai untuk memiliki 3 kitab ini. As-Suluk dan Tuhfatul Khawas. Karena apa? Kitab ini menentukan. As-Suluk ini rujukan utama dari Al-Burqah dalam memahami tentang leluhurnya Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Sakaf. Di dalam kitab As-Suluk ya, tidak ada keterangan hadits. Ada yang mengatakan jadid. Kalau As-Suluk itu banyak yang haditsnya, bukan jadid. Tidak ada keterangan hadits ini memiliki saudara yang bernama Alwi ataupun Hasan. Tidak ada. Dan ada manuskrip Paris yang menuliskan bahwa hadits langsung bin Ahmad, tidak ada Abdullahnya. Lalu kenapa Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron memaksakan pemahamannya itu, takut fahimtunya itu, lalu diyakini oleh orang-orang setelahnya, dari Ubaid bin Ahmad bin Isa, dari campuran Ubaid bin Isa bin Alwi, dari Bani Al-Ahdal. Ini kan termasuk pemahaman yang keliru. Ya mohon maaf, pemahaman yang keliru. Dari Bu Zaidah, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Hugem atau guru gembul sudah memberi jamu yang ampuh dan mujarab pada diskusi di RA. Tapi kalau penyakit angkuh, sombong dan ragus, nah ini TK ragus TK. Salah ya, yang ragus. Dan serakahnya anggota RA sudah kritis, mungkinkah masih bisa disembuhkan? Masih ada harapan Bu Zaidah dari Pamekasan. Harapan kita semoga tetap kita berusaha, Allah yang menentukannya. Kita berusaha untuk menyadarkan mereka, ayo kembalilah, sadarlah wahai kawan-kawanku, para Habib Alawi yang ada di Indonesia khususnya. Tidak perlu bergembar-gembar lagi menyampaikan doktrin-doktrin pembodohan terhadap bangsa Indonesia. Ini sama dengan merobohkan NKRI, merobohkan kemajuan negeri ini. Ya, jangan membuat dinasti-dinasti sendiri di negeri ini. Kalau tidak bisa dinasihati seperti ini, gunanya apa Robitul Alawiyah? Hanya mengumpulkan orang-orang congkak, orang-orang angkuh dan serakah. Itu apa? Ya, jika nggak bisa ditata, nggak ada manfaatnya untuk negeri ini, ya bubarkan saja. Mohon maaf. Manfaatnya apa Robitul Alawiyah itu? Bubarkan saja, menurut saya. Kalau nggak bisa dinasihati, nggak bisa dibina, ya dibinasakan saja. Tapi masih ada harapan. Ayo sadarlah, wahai kawan-kawanku, para Habib yang muda, yang belum lahir sekalipun, ya, sampai yang sudah tua, sadarlah kawanku. Kami ini tidak memusuhi kalian. Kalian aku rangkul, sadarlah kawan. Kok sampai saya ketemu di depan saya tak plok punggungnya, kok sadar. Tobat. Kalau perlu diinstal ulang ya. Di brainwashing ya, saya akan menghadirkan Kiai Nur Rahmat Asmawi dari Jepara untuk mencuci otak. Berikutnya Tuan Takur, gerombolan celeng-celeng. Jangan celeng-celeng ya Pak Tuan Takur, nanti mulut saya nanti ya. Gerombolan kawan-kawan Yaman. Berwujud Habib baru menghadapi seorang guru gembul sudah gelagapan kalang kabut semua. Gimana nanti kalau membantah tesis Kiai Ahmad di UIN Semarang? Caranya itu gampang. Zaman sekarang manusia itu mencari formula bagaimana bisa menciptakan alat yang bisa semakin memudahkan dalam melayani kebutuhan kehidupannya. Manusia sekarang kan begitu.
akses internet di bawah tahun 2000 kan ya sulit ya. Sekarang menjadi mudah gara-gara teknologi China, ada Android. Alat-alat semua termasuk LED harganya cuma 10.000, 20 watt. Dulu tuh mahalnya bukan main. 20 watt itu harus 76.000 sampai 100.000. Batik itu loh, sekarang itu kan perlu ketekunan ya. Tapi ketika sudah sampai ke China itu cuma di print batik di print dicetak ya, software lalu di print batik langsung. Jadi pabrik-pabrik kain yang ada di Indonesia ini gulung tikar ya gara-gara melawan China. Ayo, Pekalongan berapa pabrik yang gulung tikar, belum lagi yang ada di daerah Bekasi, Karawang, belum lagi yang lainnya. Karena kita ini bersaing dengan raksasa China, penduduknya 1,5 miliar. Terus kita dicekoi dengan doktrin-doktrinnya Habib Alawi seperti ini, mau jadi apa negeri ini? Terus kiai-kiai seperti pemahamannya Dek Wafi, pemahamannya Dek Ramli, aduh, ini gak bisa maju. Bukan ulama itu, ulama yang kaku itu namanya, jumud atau atos, membatu. Gak bisa maju, karena nggak bisa al-muhafadzah alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kaku, gak bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, adanya Ja'far Rohadi, guru gembul saja mereka kelabakan seperti itu, apalagi kedatangan saya misalkan di RA. Ya, kayak apa jadinya? Tak umpah-umpah di sana. Kalau saya nggak umpah-umpah dengan lisan saya, tak setelkan video 37. Bantahan, wahai para kabib yang ada di Indonesia, bantahan 37 video ini. Kalau bisa, nggak akan bisa. Nggak usah. Tapi ini nggak perlu. Ya perlu, tapi bagi orang-orang khusus. Secara umum 37 video ini bantahan, nanti kita tonton bersama ya. Jadi kan lihat. Bagus, alhamdulillah, dari pejuang keadilan penontonnya sudah hampir 300.000 satu video saja. Ya kita turut memasarkan dan saya subscribe ya, karena memang kawan saya seperjuangan. Dan itu tidak mengandung nilai fitnah di dalam. Itu Batuan Takuri. Pak Joko Selamat. Assalamualaikum. Gus Kiai Haji Nur Yahya. Tindakan guru gembul adalah mewakili suara mayoritas umat Islam. Dari segi perilaku habaib, beliau tidak membatalkan nasabah Alawi sehingga tidak ada ancaman atau target buat Irani. Leres Pak Yai Joko Selamat dari Tangerang. Seandainya datang menyampaikan ya peringatan seperti di guru gembul itu saya misalkan, atau Said Zulfikar Asyaibani misalkan, ya pasti gak bisa diterima. Karena memang sejak awal guru gembul kan netral itu, ya ini leres ya ini. Jadi mewakili suara hati atau mayoritas ya apa yang ada di dalam hati umat Islam. Kok ngono ya? Cuma arep ngomong iku wedi kualat, wedi ora didaku umat. Ya. Wedi ora entuk syafaat. Terus dari beliau tidak membatalkan nasabah Alawi karena memang guru gembul tidak membatalkan nasabah Alawi, beda dengan saya. Kalau saya mantep ngasilake itikharab ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, berdasarkan pegangan kitab, nasab dan sejarah yang ada. Apakah berani dipertanggungjawabkan? Berani saya, berani. Kategori ilmiah itu kan ada ilmunya. Ya, ada tulisan, ada catatannya. Kalau tidak ada catatannya, terus catatan dari mana? Membuat manuskrip baru, tapi tahunnya dituakan. Ya bisa saja. Saya pun juga bisa membuat manuskrip itu. Jadi tidak target buat RA. Leres Pak Yai Joko Selamat. Apa yang panjenengan tuliskan ini? Leres panjenengan. Salam taklim. Sari kaulo kagem panjenengan sekeluarga.